Saya Dwi Setiawan, mahasiswa pasca sarjana program Strategic Corporate Management Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi terkait optimalisasi jasa analisa laboratorium melalui penerapan metode efektuasi. Presentasi kali ini terdiri dari 7 bagian, dimulai dari latar belakang dan permasalahan mengenai kondisi jasa laboratorium dan tantangan kompetitif, kemudian konsep metode efektuasi berdasarkan prinsip dan logika dasar teori efektuasi Sarasvati. Yang ketiga, analisis gap dan peluang efektuasi di jasa lab analitik. Keempat, kerangka implementasi 5 prinsip efektuasi dalam operasional lab. Kelima, strategi dan roadmap implementasi dan indikator keberhasilan. Keenam, studi kasus dan bukti empiris dari literatur. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Secara garis besar, dalam kurun waktu 5 tahun antara 2022 hingga 2027, tingkat pertumbuhan industri jasa laboratorium berkembang sebanyak 6,8%. Namun, industri ini juga mengalami tekanan penurunan margin sebesar 78%. Selain itu, tingkat adopsi inovasi layanan baru di lab konvensional pun masih berada di bawah angka 30%. Secara gamblang, tantangan industri jasa laboratorium dijelaskan pada kolom bagian kanan. Saingan ketat, keterbatasan sumber daya manusia, volatilitas pasar, minimnya diversifikasi layanan, dan kesulitan akses modal untuk ekspansi menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya perkembangan industri jasa laboratorium. Pertanyaannya adalah, apakah metode efektuasi dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan yang baru saja kita bahas tadi? Sebelum kita dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu efektuasi. Efektuasi adalah logika pengambilan keputusan kewirausahaan yang berangkat dari sumber daya yang tersedia untuk menciptakan berbagai kemungkinan tujuan, berbeda dengan kausalitas yang dimulai dari tujuan tertentu untuk menemukan cara terbaik mencapainya. Metode efektuasi mempunyai 5 prinsip ya. Yang pertama adalah bird in hand, yaitu kita mulai dari siapa saya, apa yang saya ketahui, dan siapa yang saya kenal. Kemudian berlanjut ke affordable loss. Kita fokus pada kerugian yang dapat ditoleransi, bukan proyeksi keuntungan yang dapat kita ambil. Kemudian yang ketiga adalah crazy guild, membangun kemitraan strategis untuk berbagi risiko dan sumber daya. Yang keempat, lemonade, yaitu mengubah kejutan dan kontingensi menjadi peluang inovasi. Yang kelima adalah pilot in flame, kita fokus pada hal yang dapat dikendalikan, bukan kemudian kita bandingkan analisis gap dan peluang penerapan antara pendekatan kausal yang konvensional dengan pendekatan efektuasi. Pendekatan kausal itu biasanya dimulai dari target laba atau tujuan tertentu, sedangkan efektuasi menitikberatkan pada kapabilitas dan jaringan yang kita miliki, aspek bisnis. Yang kedua, pendekatan kausal yang konvensional melakukan analisis pasar ekstensif sebelum melakukan tindakan, sedangkan efektuasi melakukan eksperimen cepat dengan sumber daya minimal. Yang ketiga, pendekatan konvensional biasanya menghindari ketidakpastian dan variasi, sedangkan pendekatan efektuasi akan memanfaatkan kontingensi sebagai peluang baru. Yang keempat, pendekatan konvensional biasanya memiliki kontrak eksklusif dan orientasi kompetisi, sedangkan efektuasi membuka kemitraan seluas-luasnya dan melakukan kolaborasi dengan jaringan-jaringan terkait. Yang kelima, pendekatan konvensional biasanya mengukur kesuksesan dari return of investment jangka panjang, sedangkan metode efektuasi akan mengukur kesuksesan dari kerugian yang dapat ditoleransi. Maka implementasi efektuasi di laboratorium dimulai dari bird in hand. Caranya dengan menginventarisir kompetisi lab berdasarkan sumber daya manusia, peralatan yang digunakan, sertifikasi, serta jaringan pelanggan yang dimiliki. Kemudian mengukur affordable loss yang dapat ditoleransi dengan menerapkan batas kerugian sebelum scale up investasi. Tahapan ketiga, membangun ekosistem mitra strategis dengan industri, akademisi, dan regulator untuk memperluas layanan. Yang keempat, melakukan inovasi layanan baru yang dapat memberikan nilai tambah terhadap industri. Kelima,
melakukan pengembangan itu jasa analitik laboratorium dengan berfokus pada akreditasi, standarisasi, dan sistem quality control yang terjamin. Untuk roadmap dan strategi implementasi dapat dilihat pada diagram berikut ya. Jadi implementasi metode efektuasi itu kita bagi menjadi 4 fase dalam 1 tahun. Setiap fasenya terdiri dari 3 bulan. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, tiap-tiap fase mempunyai langkah-langkahnya yang tersendiri. Seperti fase 1 di bulan pertama sampai bulan ketiga adalah diagnosis dan pemetaan dengan melakukan audit sumber daya manusia, alat, dan jaringan, kemudian mengidentifikasi kompetensi inti laboratorium, dan menetapkan baseline KPI dan analisis kompetitor. Fase yang kedua adalah eksperimen awal, melakukan evaluasi batas kerugian yang dapat ditoleransi, kemudian melakukan rekrutmen terhadap mitra awal. Di fase ketiga, bulan ke-7 dan ke-9, bisnis jasa analisis laboratorium itu diharapkan sudah dapat berkembang ya, jaringannya sudah ekspansi. Kemudian ada formalisasi ekosistem kemitraan, integrasi sistem digital dan otomasi, serta pengembangan layanan berbasis insight baru. Di fase yang terakhir, bulan ke-10 sampai ke-12, adalah melakukan scale up ya, skalabilitas dan quality control. Dengan apa? Dengan sertifikasi ISO dan akreditasi layanan baru, kemudian penetapan SOP berbasis efektuasi, dan melakukan review atau kajian ulang serta iterasi model bisnis. Slide berikutnya dapat kita lihat bersama adalah studi kasus dan validasi empiris ya, berdasarkan kondisi aktual yang dilakukan oleh penggagas terdahulu. Laboratorium seperti laboratorium farmasi di Skandinavia, penerapan logika efektuasi dalam ekspansi layanan kontrak manufaktur menghasilkan peningkatan pendapatan 34% tanpa investasi modal besar melalui rekonfigurasi kapabilitas yang ada. Jadi ini lesson learn ya, success story-nya dari penerapan atau implementasi metode efektuasi di perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian lab lingkungan dan pengujian air di Asia Tenggara. Strategi Crazy Code dengan akademisi dan pemerintah daerah memungkinkan laboratorium skala menengah memenangkan proyek pemantauan regulatif senilai 5 kali kapasitas awal mereka. Kemudian ada lagi jasa analisa pangan ini di Indonesia, dengan melakukan penerapan prinsip lemonade pada permintaan mendadak selama krisis keamanan pangan. Ini menciptakan lini layanan ekspres yang saat ini menyumbang 28% dari total pendapatan laboratorium. Kesimpulan dan rekomendasinya adalah metode efektuasi terbukti relevan untuk jasa laboratorium karena meminimalkan ketergantungan pada prediksi pasar yang tidak pasti. Kemudian 5 prinsip efektuasi dapat dioperasionalkan secara bertahap dalam konteks lab analitik. Kemitraan strategis merupakan pengungkit utama pertumbuhan layanan tanpa ekspansi modal besar. Dan yang terakhir adalah studi empiris yang terindeks Scopus mengkonfirmasi bahwa peningkatan pendapatan 28-40% pada laboratorium yang menganut logika efektuasi. Dari saya, demikian apa yang bisa dijelaskan mengenai implementasi metode efektuasi untuk jasa analisa laboratorium. Dalam membuat presentasi ini saya mengambil sumber dari literatur yang terindeks Scopus sebagaimana tercantum di slide. Silakan, mungkin bisa dicatat. Jika ada yang kurang jelas, boleh memberikan pandangannya atau tanggapannya di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sehat. Terima kasih dari saya. Sampai bertemu di